SM Store, amanah dalam muamalah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan malam ini kita dipertemukan kembali oleh Allah Azza wa Jalla di majelis ilmu di salah satu rumah Allah, yang mana kita insyaAllah membahas tentang tazkiyatun nufus, yang mana tazkiyatun nufus amatlah dibutuhkan bagi setiap muslim, muslimah, al-mu'min, al-mu'minah, dan senantiasa kita memohon kepada Allah, Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha. Kita senantiasa memohon kepada Allah Azza wa Jalla untuk dimudahkan, diberi taufik dalam melakukan tazkiyatun nufus. Bahasan kita masih kitab Manhajus Salaf fi Tazkiyatun Nufus, bab yang ke-9. Bab yang ke-9 dari pasal yang pertama. Bab yang ke-9 ini bab yang terakhir dari pasal yang pertama. Bab inayatu ahli sunnati wal jamaah bi tazkiyatun nufus. Kalau sebelumnya telah dijelaskan tentang pentingnya at-tauhid dalam tazkiyatun nufus, bahkan at-tauhid adalah pondasi dalam tazkiyatun nufus, dan tauhid memiliki pengaruh kepada individu muslim yang baik di dunia maupun di akhirat. Bab yang selanjutnya, inayatu ahli sunnah, perhatian ulama sunnah, ulama ahli sunnah wal jamaah terhadap tazkiyatun nufus. Dan ini akan kita jumpai dalam tulisan-tulisan mereka. Yaqul al-muallif hafizahullah, qala Allah ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis silmi kaffah, wa qala ta'ala wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu syuhada'a 'alan nasi wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida, wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam antum tufuna sab'ina ummatan antum khairuha wa akramuha 'ala Allah. Sebagaimana biasanya al-muallif menyebutkan ayat-ayat dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian diiringi dengan ucapan ahlul ilmi min ulama'is sunnah. Ayat yang pertama yang disampaikan oleh muallif, qala Allah ta'ala, yaitu firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis silmi kaffah. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis silmi kaffah. Ayat yang disebutkan oleh Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 208. Perintah Allah, ya ayyuhalladzina amanu, panggilan Allah kepada kaum mukminin. Sahabat Abdullah ibn Mas'ud, apabila kalian menjumpai ayat ya ayyuhalladzina amanu, panggilan kepada kaum mukminin, maka perhatikan, pastinya selanjutnya akan ada perintah atau larangan. Akan ada perintah Allah atau larangan Allah Azza wa Jalla. Di sini ada perintah Allah, udkhulu fis silmi kaffah. Masuklah dalam Islam. Artinya ketika kita memasuki ajaran Islam, jangan setengah-setengah sebagaimana ahlul kitab iman bi ba'dil kitab wa yakfuruna bi ba'd, iman sebagian dengan kitab dan mengingkari sebagiannya. Udkhulu fis silmi kaffah, udkhulu fis silmi kaffah ay fil Islam, masuklah dalam ajaran Islam ini kafah,
aqidatan wa ibadatan wa muamalatan wa akhlaqa. Baik akidahnya, ibadahnya, muamalah, akhlak. Jadi ayat ini mengisyaratkan, keumuman ayat ini mengisyaratkan untuk kita mempelajari Islam secara kafah, mengamalkan Islam secara kafah. Jangan kemudian diambil akidahnya, ditinggalkan akhlaknya, diambil ibadahnya, ditinggalkan akhlaknya, atau diambil akhlaknya, ditinggalkan akidahnya. Udkhulu fis silmi kafah. Dikatakan oleh As-Sa'di, ai fi jami'i syara'i'id din, dalam semua syariat yang ditetapkan dalam agama. Wala yatruku minha syai'a, janganlah kalian kaum mukminin meninggalkan sedikit pun. Wa alla yakunu mimman ittakhadha ilahahu hawa, dan jangan sekali-kali menjadi sekelompok yang menjadikan ilahnya, sesembahannya, hawa nafsunya. In wafaqal amral masyru' hawahu fa'al, jika sesuatu yang disyariatkan sesuai hawa nafsunya, dia lakukan. Wa in khalafahu taraka, jika menyelisihi hawa nafsunya, tidak cocok dengan hawa nafsunya, ditinggalkan. Apa yang dikatakan oleh Sa'di dalam hal ini rahimahullah, ada pada sekelompok manusia. Nasallallahu alaihi wasallam. Syariat ini kalau cocok dengan hawa nafsunya dilakukan, kalau tidak, tidak. Sholat semaunya, kapan dia ingin dia sholat. Kalau tidak, ditinggalkan. Kalau tidak ingin, ditinggalkan. Demikian pula yang lainnya. Balil wajib an yakunal hawa taba'an lid-din, yang diwajibkan bagi setiap mukmin mukminah, al-muslim al-muslimah, menjadikan hawa nafsunya itu mengikuti, tunduk kepada agama. Wa an yaf'ala kullama yaqdiru alaihi min af'alil khairi wa ma ya'jizu an yaltazimuhu wa yanwi, dan dia hendaknya melakukan apa yang dia sanggupi dari perintah Allah, dari amalan-amalan ketaatan, amalan-amalan baik. Wa ma ya'jizu an, adapun yang dia tidak sanggup, belum mampu melakukannya, maka yaltazimu, dia berupaya, berpegang teguh dan niat untuk melakukannya di kemudian hari. Dikatakan oleh yang lainnya dalam tafsir Ibnu Katsir bahwasanya Allah Azza wa Jalla memerintahkan pada ayat ini an ya'khudhu jami'a ulul islami wa syara'ihi wal 'amali bi jami'i awamirihi wa tarki jami'i zawajirih. Sama intinya, menjalankan semua yang diperintahkan dalam syariat agama, mengamalkan dengan perintahnya, menjauhi larangannya, baik itu mencakup masalah akidah, ibadah, muamalah, akhlak. Wa qala ta'ala wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu syuhada'a 'alan nas wa yakuna ad-dinu wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida. Al-Baqarah ayat 143. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata, demikianlah kami, kata Allah Azza wa Jalla, jadikan umat Islam umat pertengahan. Litakunu syuhada'a 'alan nas wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida, agar kalian menjadi saksi atas perbuatan manusia, dan juga Rasul sallallahu alaihi wasallam menjadi saksi atas perbuatan kalian. Ayat ini menjelaskan akan keutamaan umat Islam, umat al-wasat, pertengahan. Disebutkan dalam tafsir ayat ini
Disebutkan dalam As-Sa'di salah satunya, yaqul As-Sa'di rahimahullahu taala, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata ay adlan khiyaran wa ma 'ada al-wasat fa atrafu dakhilatun tahta al-khatar. Faja'alahu Allahu hadhihi al-umma wasatan fi kulli umuri ad-din. Wasatan fil anbiya'i baina man ghala fihim wa baina man jafahum. Jadi umat ini dijadikan oleh Allah, dipilih umat Islam. Ini kelebihan kaum muslimin, umat Islam dari umat-umat yang lainnya. Dan ini telah Allah tetapkan, telah Allah pilih. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu syuhada. As-Sa'di mengatakan adlan khiyaran, umat pertengahan dan pilihan yang dipilih. Bahkan dikatakan di sini wasatun fi kulli umuridin, pertengahan dalam segala urusan agama. Keyakinan terhadap para nabi. Baina man ghala fihim, an-nasara melampaui batas dalam Isa alaihissalam. Sebagaimana sebaliknya al-Yahud jafahum. Artinya jafahum ya menilai sebaliknya, menjelek-jelekkan, bahkan menganggap Isa alaihissalam anak az-zina. Waliyadzubillah. Al-mu'min, al-muslim, aqidatul Islam wasat. Isa nabi wa rasul, bahkan termasuk ulul azmi minar rusul. Namun dia itu bashar, bukan ilah, manusia yang mendapat wahyu atau mendapatkan dijadikan oleh Allah hamba pilihannya, utusan Allah dan rasulnya. Isa abdun wa rasul, hamba dan utusan Allah. Ini keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah, wasat bainal Yahud wan Nasara. Dan hal ini akan banyak dijumpai dalam akidah dan dalam masalah-masalah yang lainnya. Ahlus Sunnah wal Jamaah mengatakan manusia memiliki masyiah. Dan masyiah, kehendak, keinginan manusia ini di bawah keinginan Allah Azza wa Jalla. Beda dengan Al-Jabariyah dan Qadariyah. Jabariyah mengatakan manusia tidak memiliki usaha, upaya, semuanya sudah ditakdirkan, sudah ditetapkan, tidak usah melakukan apa-apa. Sebaliknya Qadariyah menganggap bahwasanya manusia punya usaha penuh, apapun yang diinginkan tidak ada hubungan dengan Allah Azza wa Jalla. Ahlus Sunnah la. Ahlus Sunnah wasat bainal Jabariyah wa al-Qadariyah. Manusia memiliki keinginan usaha, namun wa ma tasya'una illa ayyasha Allah, dan masih banyak yang lainnya. Dan itu antum akan dapati kalau antum menggali, mempelajari tentang ajaran Islam. Banyak akan dijumpai bahwasanya syariat Islam adalah wasat. Ummatul Islam ummatan wasata. Ayat ini kaitan dengan tazkiyatun nufus, bahwasanya Allah telah memilih menjadikan umat ini umat wasat dalam segala urusan agamanya dan juga dalam akhlaknya, dalam tazkiyatun nufus. Jadi al-muallif mengambil keumuman dari ayat ini, Baik. Bahkan di sini umat ini dijadikan saksi bagi umat-umat yang lain nanti kelak hari kiamat. Fil akhirah dikatakan oleh
yang lain ahli tafsir, litashhadu ala fil akhirah anna rasulahum ballaghathum risalati rabbihim. Jadi umat ini akan menjadi saksi bagi umat-umat yang sebelumnya. Baik, wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam antum tufuna sab'ina ummatan antum khairuha wa akramuha 'ala Allah. Hadis ini diriwayatkan oleh Tirmidzi, Ibnu Majah, dihasankan oleh Al-Albani. Dalam riwayat yang lain disebutkan dalam riwayat hadis dari Muawiyah ibn Haidah, al-rawi Muawiyah ibn Haidah al-Qushairi, annahu sami'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqulu fi qoulihi ta'ala. Ini kaitan dengan ayat di atas, kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nas. Disebutkan An-Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan ketika menjelaskan tafsir ayat atau menafsiri ayat kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nas. Ini ayat yang lainnya ya. Tapi ayat ini juga menjelaskan tentang keutamaan umat Islam, kaum muslimin. Jadi ketika Nabi melewati ayat kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nas, kalian sebaik-baik umat yang dimunculkan, dikeluarkan di tengah-tengah manusia, dikatakan oleh Nabi antum tutimmuna sab'ina ummah. Tufuna, tutimmuna, tukmilun, kalian menyempurnakan 70 umat. Antum khairuha wa akramuha 'ala Allah. Dan kalian yang paling mulia dan yang paling baik. Hadis ini dijelaskan oleh ahlul ilmi kaitan surat Ali Imran ayat 110, kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nas, bahwasanya umat Islam menyempurnakan bilangan 70 umat. Yang dimaksud 70 di sini minal umam al-kibar, dari umat-umat yang besar dari dahulu sampai umat Islam. Sebagian mengatakan minal umam al-umam allati amanat bi rasuliha, umat-umat yang sebelumnya yang iman terhadap utusannya. Adapun bilangan ini, bilangan sampai 70, la yuqsad lidatih. Bilangan 70 ini tidak dimaksudkan karena zatnya. Maksudnya coba dihitung, dilihat apakah sudah sampai 70. La, tidak dimaksudkan demikian, melainkan menunjukkan banyaknya umat-umat sebelumnya, namun umat Islam yang paling baik dan yang paling mulia. Qal la yuqsad lidatih. Jadi al-adad huna la yuqsad lidatih. Jadi jangan kita menyibukkan apakah sudah sampai 70, dihitung, dicari umat ini, umat ini, umat ini. Kadang ada seorang yang kita kalaf, selama tidak dijelaskan oleh as-salaf, tidak ada penjelasan, khalas. Jangan kita mencari sesuatu yang khalas, madam yuqal la yuqsad lidati, tidak dimaksudkan secara zatnya, yang dimaksudkan adalah akan banyaknya. Kadang kita mengatakan sesuatu,
Kadang dalam dialek kita kadang kita ucapkan sekian, tapi kadang kalau dihitung tidak tentu sama, tidak tentu persis gitu loh. Maksudnya apa? Banyaknya gitu loh. Dan di sini yang dimaksud bahwasanya umat Islam adalah yang terbaik dan yang mulia, yang paling mulia dan paling baik. Qal antum khairuha ay afdaluha wa akramuha 'ala Allah bima a'tallahu subhanahu wa ta'ala min manzilatin wa fadaila wa syara'i'a wa ahkamin khassatin biha duna man sabaqaha. Jadi Allah muliakan umat ini, dan ini wajib kita pertahankan, apalagi di tengah kesibukan, di tengah syubhat, fitnah syubhat dan syahwat. Sebagaimana dikatakan oleh Nabi SAW, yusbihu ar-rajulu mu'minan wa yumsi kafiran waliyadu billah. Di sana ada yang di pagi hari seorang itu mukmin, di sore harinya kafir, atau sebaliknya. Yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya, menjual agamanya dengan sedikit harta dunia. Dan kalau kita kadang melihat di media atau nasallallahu alaihi wasallam, fulan murtad, fulan kada. Ya bukan kita mengikuti, waduh diikutilah, cuma kita lewat saja tahu. Maksudnya apa? Supaya kita pertahankan akidah dan keyakinan ini. Jangan kita mudah kemudian terombang-ambing. Bagaimana? Dalami ilmu agama, kajian-kajian keislaman, kajian-kajian Al-Quran dan Sunnah, pemahaman sahabat Nabi SAW diikuti. Karena sekali lagi fitnah asyubuhat wasyahawat yang semakin banyak, kalau kita tidak bentengi dengan ilmu keimanan yang kuat, senantiasa memohon kepada Allah, memohon hidayah taufik, memohon husnul khatimah, kita bisa goyah. Jadi ini umat Islam, umat yang dipilih oleh Allah dan diberi kemuliaan, keutamaan, syariat-syariat yang tidak diberikan kepada umat-umat sebelumnya. Ditambahkan oleh salah satu ahlul ilmi, wa afdalu tilkal ummah humus sahabah. Dan yang paling utama umat ini adalah sahabat Nabi SAW. Jadi umat Islam memiliki keutamaan. Yang paling utama dari umat Islam adalah sahabat Nabi SAW. Sahabat-sahabat Nabi SAW. Jadi di sini hadis ini menjelaskan akan umat ini adalah umat pilihan, baik dalam akidahnya, dalam ibadahnya, dalam muamalah, dalam akhlaknya. Dan itu akan diketahui apabila kita mendalami syariat Islam. Apabila mempelajari, kita dapati banyak hal. Dan sesuatu itu bisa akan lebih meyakinkan. Artinya kalau seorang itu melihat lawannya atau istilahnya yang ajaran yang lain, membandingkan, akan semakin kelihatan keutamaan, kelebihan syariat Islam. Makanya dikatakan bididdiha tatamayyazul asya, dengan kita mengetahui lawannya atau yang tidak katakanlah kita akan bisa mengetahui keutamaan syariat Islam dengan kita melihat syariat yang lain. Bahkan dikatakan sebagian ada yang mengatakan, menisbatkan kepada Umar bin Khattab, lakin ana lam ata'akkad, la ya'riful Islam man la ya'riful jahiliyah.
Tidaklah seorang betul-betul mengetahui hakikat keislaman sampai dia mengetahui bagaimana jahiliyah dahulu. Artinya jahiliyah sebelum datangnya Islam bagaimana, setelah Islam datang bagaimana, dalam keyakinan, dalam muamalah, dalam akhlak, dalam segalanya. La ya'riful Islam man la ya'riful jahiliyah. Jadi untuk mengetahui kebaikan kemuliaan Islam, coba lihat dahulu zaman jahiliyah bagaimana. Jadi sekali lagi di sini menunjukkan akan keutamaan umat ini baik dalam akidah, ibadah, akhlak. Wa qala Abu Bakar al-Ismaili. Nah, ini dinukilkan nukilan-nukilan ahlul ilmi, al-ulama tentang akidah ahlus sunnah, perhatian ulama sunnah terhadap tazkiyatun nafs. Wa qala Abu Bakar al-Ismaili rahimahullahu ta'ala wa yarawna mujanabatal bid'ati wal atham. Ulama sunnah melihat, berpendapat menjauhi bid'ah, meninggalkan yang bid'ah, yang muhdats. Wal atham, demikian pula dosa-dosa. Wal fakhra wat takabbura wal ujuba wal khiyanata wad daghla was si'ayah. Demikian pula meninggalkan, menjauhi bangga, kesombongan, ujub, khianah. Ad-daghal ini nau' minal khianah kadalik. Was-si'ayah, si'ayah ini fitnah. Fitnah menghasut sana, fitnah sini. Wa yarawna kaffal adha wa tarkal ghibati illa liman adhara bid'atan wa hawa yad'u ilaiha. Mereka berpendapat pula kaf al-adha, menahan gangguan, wa tarkal ghibah, meninggalkan ghibah, illa liman adhara bid'atan, kecuali bagi pelaku bid'ah atau yang seorang yang menampakkan, mengajak kepada kebid'ahan, mengajak kepada hawa nafsu, seorang mengajak kepada maksiat, mengajak kepada kebid'ahan. Boleh kita menghibahnya, dan ini bukan ghibah. Fal qawlu fihi laysa bi ghibatin indahum. Kaitan dengan ghibah sedikit. Memang banyak ayat dan hadis yang dijelaskan oleh Al-Imam An-Nawawi bahwasanya ghibah muharram. Al-ghibah muharramah. Disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi ayat-ayat dan hadis Nabi SAW di bab yang ke-255 Riyadhus Shalihin, bab tahrim sama'il ghibah, larangan mendengarkan ghibah. Kemudian disebutkan ayat-ayat walladzina hum 'anil laghwi mu'ridun, karena ghibah termasuk laghu, sesuatu yang tidak ada manfaat. Mereka yang menjauhi, berpaling dari al-laghu, sesuatu yang tidak manfaat. Kemudian disebutkan ayat innas sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Banyak ayat yang lain juga disebutkan. Jadi sesungguhnya pendengaran, penglihatan, hati kelak akan dimintai pertanggungjawabannya. Disebutkan pula hadis-hadis Nabi SAW, man radda an akhihi an irdi akhihi raddallahu wajhahu raddallahu an wajhin nar yaumil qiyamah. Hadis diriwayatkan Tirmidzi dan hasan. Banyak sekali. An-Nawawi, Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, setelah menyebutkan hadis, ayat-ayat dan hadis tentang ghibah, menyebutkan bab selanjutnya, bab 256,
Tadi 255, bab 256-nya bab ma yubahu minal ghibah. Kapan dibolehkan ghibah? Disebutkan ada 6 keadaan. Salah satunya disebutkan di sini tahdzir al-muslimina minasyarri wa nasihatahum. Mengingatkan kaum muslimin dari kejelekan, kemaksiatan, kebid'ahan dalam rangka menasihati kaum muslimin. Dan hal ini dilakukan oleh ahlul ilmi dahulu. Kalau antum mempelajari ilmu hadis, nanti ada fulan kadzab, fulan wadha', fulan. Ini kalimat-kalimat bukan kalimat yang ringan, kalimat itu. Wadha', kadzab, fulan dhaif. Ini jarh, namanya jarh. Dikatakan dicontohkan oleh al-Imam An-Nawawi. Minha jarhul majruhin min ar-ruwati wasyuhud. Jaizun bi ijma'il muslimin. Boleh di ijma'il muslimin. Dan ini ada dalam kutubul hadis. Fulan perawi ini pendusta, pemalsu hadis. Itu namanya jarh. Kalau sebaliknya, kalau dikatakan fulan sangat siqah, sangat dipercaya, itu namanya tausik nantinya. Kemudian dikatakan di sini wa minhal musyawaratu fi musaharati insanin au musyarakatihi au muamalatihi au ghaira dzalik. Seorang hendak menjadi besanan atau menanya fulan bagaimana keadaannya, menanya-nanya, tidak masalah, boleh. Di sini contohkan oleh Al-Imam An-Nawawi. Wa minha idza ra'a mutafaqqihan yataraddadu ila mubtadi'in aw fasikin ya'khudhu anhu al-ilma wa khafa an yatadarrar mutafaqqihu bidzalik fa 'alayhi nasihatahu bi bayani halihi bi syarti an yaqsida an-nasihata. Contoh yang lain, mutafaqqih, seorang mungkin menuntut ilmu yang menuntut ilmu fikih atau semisalnya, ya taraddad ila mubtadi', yang senantiasa berkunjung kepada ahli bid'ah atau fasik, yang senantiasa bermaksiat kepada Allah, ya'khudhu anhul ilm, mengambil ilmu darinya, wa khafa an yatadarrar al-mutafaqqih, dan dikhawatirkan bisa terpengaruh penuntut ilmu tadi, fa alaihi nasihatahu, maka dinasihati, jangan mengambil ilmu dari fulan. Bisyarti an yaqsidan nasihat, dengan maksud untuk memberi nasihat. Maksudnya, tujuannya adalah nasihat. Panjang, antum lihat nanti. Jadi 6 keadaan yang dibolehkan ghibah dikatakan oleh ahlul ilmi, al-qadahu laysa bi ghibatin fi sittatin. Dalam dua bait disebutkan al-qadah itu az-dzam, mencela, menyebutkan aibnya orang lain. Laysa bi ghibatin, bukan termasuk ghibah dalam 6 keadaan. Mutadhallimun wa mu'arrifun wa muhadziri. Mutadhallim, seorang yang terdolimi. Ketika seorang didolimi, dia ditanya, siapa yang mendolimin kau? Fulan. La bas, tidak mengapa. Walaysa bi ghibah. Dhalamani fulan mendolimi aku, begini. Wa mu'arrifun, mu'arrif itu seorang yang dijuluk yang sebagai pengenal dia. Seorang sudah dikenal sebagai, misalkan a'ma, a'raj, misalkan seorang, fulan itu yang pincang misalkan. Tapi bukan kita menghidanya, tidak. Tapi memang sebagai pengenal,
mu'arif, kalau tidak disebutkan kalimat itu tidak diketahui gitu loh. Wa muhadzir, dan mengingatkan, memperingatkan dari ahli maksiyah. Wa mujahirun fisqa, demikian pula orang yang terang-terangan bermaksiat. Terang-terangan bermaksiat. Semua pada tahu kalau fulan melakukan maksiat ini. Bukan maksiat yang sembunyi-sembunyi ya. Maksiatnya terang-terangan. Semua pada tahu. Maka diingatkan, hati-hati dari fulan. Fulan maksiatnya kada-kada. Wa mustaftin, seorang meminta fatwa. Minta fatwa. Menanya tentang hukum sesuatu. Sebagaimana hadis Hindun ketika dikatakan bahwasanya suaminya tidak memberinya nafkah, disebutkan kepada Nabi SAW, apakah boleh aku mengambil hartanya tanpa seizinnya? Nah, ini kan dia minta fatwa kepada Nabi SAW. Wa man talaba al-i'anata fi izalatil munkari, dan yang keenam, seorang yang meminta bantuan untuk menghilangkan kemungkaran. Ini disebutkan semua oleh Al-Imam An-Nawawi dalam Riyadhus Shalihin. Dalam Riyadhus Shalihin. Bagus, panjang sekali. Dan disebutkan dalil-dalilnya. Baik. Ada 3 halaman atau 4 halaman? 1, 2, 3, 4 halaman. Panjang. Ala kullin di sini yang dimaksudkan oleh muallif, jadi tinggalkan ghibah kecuali bagi siapa yang menampakkan kebid'ahan, mengajak kepada kebid'ahan, mengajak kepada kefasikan, mengajak kepada maksiat. Kita boleh menyebutkannya fulan, dan ini tidak termasuk ghibah. Ma'aluzumil jama'ati wa ta'afufi fil ma'kali wal masyrab. Nah, ini juga kaitan dengan tazkiyatun nufus nantinya. Luzumil jama'ah, berpegang teguh kepada al-jama'ah. Wa ta'afuf, menjaga makan, minum, pakaian. Ta'afuf, menjaga. Iffah. Was-sa'yu fi amalil khair, melakukan ketaatan-ketaatan. Nah, ini kaitan dengan tazkiyatun nufus. Wal amru bil ma'rufi wan nahyi 'anil munkari wal i'radu 'anil jahilin hatta yu'allimuhum wa yubayyinu lahumul haqq. Jadi memerintahkan yang baik, mencegah yang mungkar, berpaling dari mereka yang bodoh, sampai memberikan ilmu kepada mereka, menjelaskan yang hak kepada mereka. Summal inkar wal uquba min ba'dil bayani wa iqamatil udhri bainahum wa minhum. Jadi kalau sudah dijelaskan, disampaikan kepada ilmu, penjelasan al-haq kepada mereka, sudah dijauhi. Summal inkar, diingkari, wal uquba min ba'dil bayan. Uquba artinya dikasih istilahnya uquba atau semacam ancaman atau semacam hukuman setelah dijelaskannya. Wa hadha aslu dini wal madhhab, i'tiqadu ahli al-hadithi, i'tiqadu a'immati ahli al-hadith alladhina lam tushinhum bid'ah wa lam tulbishhum fitnah. Inilah akidah a'immati ahli al-hadith, para imam ahli hadis yang tidak diselubungi atau tidak dicampur dengan bid'ah, tidak ternodai oleh fitnah, walam yukhfu ila makruhin fi ad-din fatamassaku mu'tasimin bihablillahi jami'a wala tafarraqu anhu. Jadi berpegang teguhlah kalian dengan tali Allah dan janganlah bercerai-berai. Ini akidah yang disebutkan oleh Abu Bakar Ismaili dalam kitabnya I'tiqad A'immatul Hadis. Wa qala Abu Usman Ismail As-Sabuni dalam Aqidatus Salaf Ashabul Hadis, wa yarawna al-musara'ata ila ada'is salawatil maktubat
Ini tazkiyatun nafs. Mereka berpendapat segera dalam melakukan sholat 5 waktu. Wa iqamataha fi awailil awqati afdalu min ta'khiriha ila akhir awqat. Mendirikan, melaksanakan sholat 5 waktu di awal waktu lebih utama dari mengakhirkannya di akhir waktu. Ya kecuali kalau ada satu sebab ilmu khususnya misalkan, dan itu kayak isya itu sebetulnya ada tuntunannya untuk diakhirkan kalau memang ada jamaahnya. Al-atamah istilahnya dalam al-fiqh al-atamah. Tapi kalau tidak ada ya diawalkan sudah semua. Jadi kalau ada suatu sebab ilmu, memang ada satu sebab, adalah bas. Walaupun utamanya diawalkan. Wa yatawasawna biqiyamil laili lis-salati ba'dal manam. Mereka saling berwasiat untuk salat qiyamul lail, salat malam setelah istirahat, ya, istirahat tidur, tengah malam bangun. Wa bisilatil arham, menyambung tali silaturahim. Wa ifsya'is salami wa it'amit ta'am, menyampaikan salam, memberikan makan. Wa rahmati 'alal fuqara'i wal masakini wal aitam, belas kasihan terhadap fakir miskin dan anak-anak yatim. Wal ihtimami bi umuril muslimin, memperhatikan keadaan kaum muslimin. Wat ta'affufi fil ma'kali wal mashrabi wal malbasi wal mankah wal mankih, dan menjaga makan minum, maksudnya makan minum dengan halal, malbasnya pakaiannya, mankih ini maksudnya nikah, artinya nikah halal, artinya demikian, bukan menjaga kehormatannya dengan menikah yang halal. Wal amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar wal bidar ila fi'lil khairati ajma' wa yatahabbuna fid din wa yatabaghaduna fi wa yattaquna al jidala fillah wal husumati fi. Jadi sama sebagaimana yang dikatakan oleh yang sebelumnya, Abu Bakar al-Ismaili, menyampaikan amar ma'ruf nahi munkar, bersegera dalam melakukan kebaikan-kebaikan, mencintai karena Allah, membenci juga karena Allah, cinta dan benci karena Allah. Wa yattaqunal jidal fillah, mereka menjauhi jidal kecuali karena Allah azza wajal, wal khusumat fi, dan juga bermusuhan karena Allah azza wajal, tidak memusuhi kecuali karena Allah nantinya. Wa yujanibuna ahlal bid'ah wad dhalalat wa yu'aduna ashabal ahwa'i wal jahalat, menjauhi ahli bid'ah dan juga mereka yang sesat, dan memusuhi ashabul ahwa, mereka yang mengikuti hawa nafsu dan juga kejahilan-kejahilan. Wa qala qiwamis sunnati Ismail bin Muhammad al-Asbahani. Ini semua nukilan-nukilan yang ada dalam kitab Ahlul Ilmi min Ulama'is Sunnah. Wa min madhhabi ahli sunnati at-tawarru fil ma'kali wal masyaribi wal manakih, dan di antara madhab Ahlussunnah wal Jamaah berhati-hati. Jadi menjaga kehati-hatian dalam makan, minum, dan manakih. Manakih itu urusan menikah. Artinya apa? Yang halal yang dilakukan, yang syubhat ditinggalkan. Warok, tawaruk, menjaga, hati-hati. Wat taharruzu minal fawahish wal qaba'ih, menjauhi dari segala kekejian dan kejelekan. Wat tahrid 'anit tahabi fillah, menganjurkan cinta karena Allah. Wattiqa'il jidali wal munaza'ati fi usulid din, menjaga al-jidal, menjaga debat dan bantah-bantahan fi usulid din, ya kecuali kalau memang menjelaskan tentang al-haq, ada dhawabitnya nantinya, ada dhawabitnya. Wa mujanabati ahli al-ahwa'i wad dhalalah, menjauhi pelaku hawa nafsu dan mereka yang sesat. Wa hajruhum wa mubayanatuhum,
wal qiyami biwafa'il ahdi wal amanati wal khuruji minal madhalimi wat taba'ati. Jadi menjauhi mereka ahlul dhalal, menjalankan, memenuhi janji amanah, keluar dari istilahnya berlepas diri dari kezaliman, wa ghaddit tarafi 'anil ghibati wal khurumati, menjauhi dari keraguan dan hal-hal yang diharamkan, wa man'in nafsi 'anis syahawat wa tarki syahadati zur wa qatfil muhsanati wa imsakil lisani 'anil ghibati wal buhtani, mencegah nafsu, mengikuti hawa nafsu, meninggalkan kesaksian palsu, menjauhi menuduh mukminat yang muhsanat, afifat, menuduh wanita-wanita yang afifat, yang mukminat, ya. Wa imsakil lisan, menjaga lisan dari riba wal buhtan, kezaliman, wal fuduli minal kalam wa qalmil ghaid. Jadi menjauhi hal-hal yang tidak ada faedahnya dari ucapan, kemudian juga menahan amarah, memaafkan kesalahan-kesalahan saudaranya, wal musabaqati ila fi'lil khairati wal imsaki an syubuhat, berlomba-lomba dalam melakukan kebaikan, mencegah dari syubuhat, segala hal-hal yang tidak ada, yakni syubuhat, yakni sesuatu yang masybuh, yang tidak ada kejelasannya, ditinggalkan, menahan, wasilatil arham wa muwasatil du'afa wa nasihati fillah, menyambung silaturahim, muwasatil du'afa, mengasihi yang lemah, menasihati karena Allah, asy-syafaqah ala khalqillah, belas kasihan terhadap makhluk Allah, at-tahajjud li qiyamil lail la siyama li hamalatil Qur'an, tahajud di tengah malam khususnya bagi yang penghafal Al-Qur'an, wal bidar ila ada'is salawat, segera melakukan dan menjaga salat 5 waktu. Ini banyak, semua ini kaitan dengan tazkiyatun nufus, amalan-amalan yang tazkiyatun nufus. Sebagaimana telah kita jelaskan, tazkiyatun nufus adalah satu proses ketaatan kepada Allah Azza wa Jal yang kita lakukan, tak lain dan tak bukan untuk membersihkan hati kita, memperbaiki jiwa kita. Demikian pula maksiat yang ditinggalkan, yang kita tinggalkan karena Allah, itu pun dalam rangka tazkiyatun nufus. Jadi tazkiyatun nufus ini satu proses. Makanya senantiasa ditanamkan takwa, dibekali ilmu, senantiasa takwa kepada Allah, bekali ilmu, senantiasa memohon kepada Allah taufik dalam mengamalkan ketaatan-ketaatan, mengamalkan ilmu. 3 hal ini yang utama. 3 hal ini yang utama dalam tazkiyatun nafas. Tauhid mana? Masuk dalam ketakwaan kepada Allah. Ditanamkan ilmu tentang tauhidnya, ditanamkan tentang sifat-sifat Allah, nama-nama Allah, diketahui, dipelajari. Semua itu akan bisa menumbuhkan tazkiyatun nafas. Baik, insyaallah kita lanjutkan ucapan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan juga fawaid di waktu yang lain. Jadi kesimpulan bab yang ke-9 ini, bahwasanya ulama us-sunnah sangat perhatian terhadap tazkiyatun nafs, sangat perhatian dalam tazkiyatun nafs, dan itu bisa dilihat pada tulisan-tulisan mereka, baik dalam kitab-kitab akidah, kitab-kitab fikih, kitab-kitab akhlak, ta'alif. Mereka banyak sekali tulisan-tulisan ahlul ilmi. Syekhul Islam indahu kitab khusus tentang al-qalb, amradul qulub, penyakit-penyakit hati. Syekhul Islam indahu kitab fi dzalik. Dan masih banyak yang lain. Fa ulama us-sunnah, ulama ahlus sunnah wal jamaah sangat-sangat perhatian. Karena ini adalah apa yang diajarkan atau diserukan oleh Nabi SAW. Innama bu'istu
kata Nabi SAW, liutammima salihal akhlaq. Aku diutus, kata Nabi SAW, aku diutus oleh Allah Azza wa Jalla untuk memperbaiki akhlak manusia. Baik, kita jawabkan Nabi di sini. Aku qouli hadza wallahu taala a'la wa alam.